Selamat siang teman-teman dengan Pak Dosen. Pada siang ini saya akan menjelaskan materi saya tentang mata kuliah teori sosiologi klasik, ujian akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Arnold Samloking, biasa dipanggil Arnold, NIM 1903033109, Fakultas Fisik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Materi yang pertama adalah menjelaskan tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Auguste Comte, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu siapa itu Auguste Comte. Auguste Comte adalah orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu sosiologi, yaitu dengan Socios dan Logos. Comte lahir di Prancis tahun 1978. Comte mengajarkan kita bahwa perkembangan masyarakat itu ada terdapat hukum tiga tahap yang biasa disebutnya. Yang pertama, tahap metafisik, tahap teologis, metafisik, dan positisme. Selanjutnya kita akan membahas pertama, yaitu tahap teologis. Tahap teologis adalah di mana tingkat pemikiran manusia yang memahami bahwa semua gejala di dunia ini disebabkan oleh hal-hal yang bersifat supranatural, atau cara pandang ini tidak dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan atau akal sehat. Artinya segala apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, mereka percaya bahwa itu memiliki kekuatan yang bersifat supranatural atau tidak dapat diterapkan dalam akal sehat kita atau diterima oleh akal sehat kita. Dalam tahap ini Comte juga membagi ada 3 periode dalam tahap teologis ini. Yang pertama, tahap fetisme, yaitu percaya kepada kekuatan benda. Di situ ada juga politisme, yaitu percaya pada banyak dewa, dan monoteisme, yaitu percaya pada sesuatu kekuatan tertinggi. Itu adalah bagian dari tahap teologis. Yang berikut tahap metafisik. Di sini tahap metafisik hanya merupakan bentuk lain dari tahap yang pertama. Bedanya yang pertama, manusia masih mengandalkan segala sesuatu yang terjadi dipandang sebagai memiliki kekuatan yang bersifat supernatural. Di tahap metafisik ini, manusia sudah tidak mengandalkan segala sesuatu yang bersifat supernatural, melainkan mengenalkan segala sesuatu yang terjadi memiliki adanya kekuatan yang bersifat abstrak. Hal-hal yang benar-benar terjadi yang melekat pada semua benda dan menghasilkan gejala-gejala yang ada dalam dunia. Dalam tahap ini, manusia belum berusaha untuk mencari sebab dan akibat apa yang terjadi. Dalam tahap ini artinya manusia dalam tahap ini segala sesuatu yang terjadi, manusia percaya bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi yang bersifat abstrak, tetapi manusia belum berusaha untuk mencari sebab dan akibatnya dari gejala-gejala yang terjadi. Itu adalah bagian dari tahap metafisik. Artinya manusia belum berusaha untuk mencari sebab akibat dan gejala-gejala yang terjadi.
Yang tahap yang ketiga yaitu tahap positisme. Tahap positisme ini adalah tahap di mana manusia mengendalikan akal budi. Manusia mulai mengandalkan akal budi. Artinya manusia sudah dapat berpikir secara ilmiah, sudah tidak lagi percaya kepada yang tadi di tahap teologis itu percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan, dan juga percaya kepada banyak dewa dan percaya kepada sesuatu kekuatan tertinggi yang bersifat abstrak, tapi tidak mencari sebab akibatnya. Tapi di tahap ini positif ini manusia sudah mengandalkan akal budi dengan berpikir ilmiah. Segala sesuatu yang terjadi dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan atau dapat berpikir secara ilmiah dan diterima oleh akal sehat kita. Dalam tahap positif ini akal budi manusia tidak lagi memusatkan perhatian dan perhatian absolut dan tujuan alam semesta, tetapi dalam tahap ini manusia lebih memusatkan perhatiannya pada untuk bertambah studi tentang hukum-hukum yang tidak berubah. Sarana-sarana atau pengetahuan ini adalah penggabungan antara peralatan dan pengamatan secara empiris. Artinya dalam tahap ini manusia sudah tidak lagi bersifat pada tahap yang pertama, itu tahap teologis dan juga tahap metafisik, melainkan dalam tahap ini sudah menggunakan akal budi, berpikir secara ilmiah, dan segala sesuatu yang terjadi dapat diterapkan oleh ilmu pengetahuan dan akal sehat kita. Dalam tahap ini juga manusia sudah mulai belajar untuk berpikir secara ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan dan melakukan pengamatan secara empiris. Ini adalah tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte, yang biasanya disebut Auguste Comte dengan hukum 3 tahap. Jadi yang tadi kita sudah bahas tentang tahap teologis, tahap metafisik, dengan tahap positisme. Itu adalah tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikut. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikut. Yang pertama kan kita sudah bahas tentang tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte, yaitu dikenal dengan hukum 3 tahap. Yang pertama tadi tahap teologis, metafisik, dengan tahap positisme. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu jelaskan secara lengkap jenis-jenis solidaritas. Jenis-jenis solidaritas, teori bunuh diri, dan sistem sosial dan fakta sosial menurut Emile Durkheim. Ini adalah materi yang harus kita bahas. Yang pertama kita harus bahas pertama, yaitu jenis-jenis solidaritas. Jenis-jenis solidaritas. Solidaritas yaitu kekompakan atau kesetiakawan. Dari kata solidaritas ini kita tahu bahwa solidaritas itu artinya kekompakan atau kesetiakawanan. Kata solidaritas memberikan gambaran pada keadaan hubungan antar individu atau kelompok yang berdasarkan hubungan pada perasaan moral
dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ada dua jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas ini artinya memberikan gambaran hubungan antara individu dengan kelompok dan juga individu dengan individu berdasarkan pada perasaan moral dan juga kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Itu pengertian dari kata solidaritas. Solidaritas juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu solidaritas mekanik, yang kedua organik. Yang pertama solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik muncul ketika individu memainkan peran yang sama dalam masyarakat. Solidaritas mekanik mengacu pada jenis solidaritas sosial masyarakat berindustri, di mana ada pembagian kerja minimal. Masyarakat perindustrian ditandai dengan kesadaran kolektif atau konsensus moral sebagai seperangkat nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang bersama. Artinya dalam solidaritas mekanik ini dalam masyarakat terjadinya pembagian kerja minimal atau lembaga-lembaga dalam masyarakat, dan dalam masyarakat mekanik ini mereka mulai memegang adanya keyakinan yang dipegang bersama. Itu adalah solidaritas mekanik. Selanjutnya solidaritas organik. Di dalam masyarakat dengan solidaritas organik, kesatuan didasarkan pada diferensi peran, bukan kesamaan. Artinya dalam solidaritas organik ini bukan lagi tentang solidaritas tentang kesatuan, tetapi didasarkan pada diferensi peran, bukan kesamaan lagi. Peran tidak lagi sama, tetapi peran-peran selalu terkait. Artinya di sini solidaritas tidak lagi tentang kesamaan, tetapi menyangkut peran. Peran tidak lagi sama, tetapi peran-peran selalu terkait. Itu adalah jenis-jenis solidaritas. Yang pertama tadi kita sudah mengetahui bahwa apa itu solidaritas. Solidaritas itu kekompakan atau kesetiaan kawanan yang di dalamnya terdapat individu antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok yang diperkuat oleh perasaan dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Yang tadi juga kita sudah bahas tentang solidaritas mekanik yang di dalamnya terdapat pembagian kerja minimal pada masyarakat berindustri. Dan juga tadi dalam solidaritas organik kita sudah tahu bahwa dalam solidaritas organik tidak lagi adanya kesamaan, tetapi dalam solidaritas organik ini tidak lagi kesamaan karena lebih menggunakan peran tidak lagi sama, tetapi peran selalu terkait. Dalam organik tadi solidaritas tidak menyangkut kesatuan lagi,
tapi menyangkut peran, tapi bukan kesamaan. Peran tidak lagi sama, tetapi peran selalu terkait. Itu adalah jenis-jenis solidaritas dan pengertiannya. Sekarang kita masuk ke teori bunuh diri. Yang pertama kita harus tahu bunuh diri itu seperti apa. Bunuh diri adalah istilah yang diterapkan untuk semua kasus kematian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan positif atau tindakan negatif dari korban sendiri yang dia tahu dan menghasilkan hal ini. Yang pertama, ada beberapa jenis teori bunuh diri. Yang pertama, bunuh diri egoistik. Bunuh diri egoistik yaitu bunuh diri yang dilakukan seseorang karena merasa kepentingan sendiri lebih besar daripada kepentingan kesadaran sosialnya. Artinya dia melakukan suatu kasus bunuh diri karena merasa dirinya dia lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Itu adalah teori bunuh diri egoistik. Bunuh diri yang dilakukan seseorang karena merasa kepentingan diri sendiri lebih besar. Artinya dia merasa bahwa kepentingan dirinya lebih besar dibandingkan dengan kepentingan kesatuan sosialnya. Itu adalah teori bunuh diri. Teori bunuh diri egoistik. Teori bunuh diri egoistik. Sekarang kita masuk ke teori bunuh diri alkulturistik. Bunuh diri teori alkulturistik yaitu bunuh diri karena merasa dirinya menjadi beban masyarakat atau merasa kepentingan masyarakat lebih penting. Artinya dalam teori bunuh diri alkulturistik ini dia merasa bahwa dalam lingkungan sekitarnya atau di tempat tinggalnya ia menjadi beban masyarakat, sehingga ia merasa kepentingan masyarakat lebih penting, sehingga ia melakukan suatu kasus kematian dengan melakukan bunuh diri, yaitu bunuh diri alkulturistik, yaitu bunuh diri yang dilakukan karena dirinya merasa menjadi beban masyarakat atau merasa kepentingan masyarakat itu lebih penting dibandingkan dengan dirinya. Itu adalah teori bunuh diri alkulturistik. Bunuh diri yang dilakukan karena menjadi beban masyarakat yang ia rasakan bahwa kepentingan masyarakat itu lebih penting dan ia melakukan sebagai kewajiban yang dibebankan masyarakat. Itu adalah teori bunuh diri alkulturistik. Yang berikut bunuh diri anonim. Bunuh diri anonim. Yang pertama, bunuh diri anonim yaitu bunuh diri yang dilakukan seseorang akibat situasi anomi atau aturan sehingga ia kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya. Anomi adalah keadaan moral di mana orang yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, norma dalam hidupnya. Artinya dalam teori anomi bunuh diri ini dia merasa bahwa dia kehilangan arah karena dengan tujuan atau cita-citanya dalam kehidupannya itu tidak tercapai, sehingga ia merasa kecewa dengan kehilangan arah sehingga dia melakukan suatu aksi bunuh diri.
Ini adalah teori bunuh diri anomi. Teori bunuh diri yang dilakukan karena ia kehilangan arah, sehingga kehilangan arah dalam hal ini dia kehilangan cita-cita atau tujuan hidup dan norma, sehingga ia melakukan suatu aksi bunuh diri. Itu adalah teori bunuh diri dengan jenis-jenis bunuh diri. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu sistem sosial. Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain, di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Itu adalah pengertian sistem sosial. Berikut fungsi dari sistem sosial tersebut. Yang pertama, adanya adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan seorang individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi yaitu kemampuan beradaptasi sistem sosial terhadap lingkungan yang berubah sangat penting. Berikut yaitu pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan kemampuan beradaptasi sangat terkait satu sama lain. Keduanya saling berkontribusi pada pemeliharaan tatanan sosial. Setiap sistem sosial memiliki satu atau lebih tujuan yang ingin dicapainya melalui kerjasama. Contohnya dalam sistem sosial yaitu kerja bakti di masyarakat. Itu adalah beberapa sistem sosial dan itu adalah pengertian sistem sosial dan fungsi sistem sosial. Berikut tentang fakta sosial. Fakta sosial adalah teori yang diciptakan oleh para sosiolog, tetapi yang lebih dikenal yaitu Emile Durkheim, untuk menggambarkan nilai dan budaya dan norma untuk mengendalikan tindakan dan kepercayaan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya ia menciptakan fakta sosial ini untuk mengendalikan gambaran nilai budaya dan norma secara keseluruhan di dalam masyarakat. Itu adalah fakta sosial. Materi yang berikut yaitu tindakan sosial menurut Weber. Yang pertama, tindakan sosial menurut Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Itu adalah tindakan sosial menurut Weber. Ada 4 tindakan sosial menurut Weber. Yang pertama, tindakan rasionalitas. Tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini merupakan suatu tindakan atau pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan. Itu adalah tindakan rasionalitas instrumental dari Weber yang pertama. Itulah tindakan sosial menurut Weber. Yang berikut ada tindakan rasional. Tindakan rasional merupakan pertimbangan atau perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungan dengan nilai-nilai yang bersifat absolut. Yang berikut tindakan afektif. Tindakan afektif yaitu tindakan emosi, merupakan tipe tindakan didominasi perasaan atau emosi
tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Itu adalah tindakan afektif. Yang berikut ada tindakan tradisional. Tindakan tradisional merupakan tindakan yang dilakukan karena kebiasaan seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan orang yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau tanpa perencanaan. Yang berikut kita masuk ke teori birokrasi menurut Weber. Teori birokrasi menurut Weber yaitu teori ini berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Teori birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber, birokrasi yang ideal adalah menyertakan 8 karakteristik struktur. Itu adalah teori birokrasi menurut Weber, dan Weber dikenal sebagai bapak birokrasi. Yang berikut teori kapitalisme. Teori kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana peradangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan keuntungan adalah ekonomi pasar. Artinya dalam teori kapitalisme ini ekonomi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan keuntungan dalam ekonomi pasar. Yang keempat adalah teori dialektika, adalah memiliki 4 asumsi pokok, yaitu hubungan tidak bersifat linear, yaitu antara keinginan-keinginan yang kontradiktif, hidup berhubungan yang ditandai dengan adanya perubahan. Kontradiksi yaitu fakta fundamental dalam hidup berhubungan. Berkomunikasi sangat penting dalam mengelola hidup berhubungan. Komunikasi sangat penting dan menegasikan kontradiksi dalam berhubungan. Berikut kesadaran palsu. Kesadaran palsu adalah sebuah proses yang dicapai dengan sadar oleh pemikir, atau lebih tepatnya sebuah kesadaran palsu. Kesadaran palsu bahkan penipuan diri manusia memiliki kesadaran karena salah menafsirkan motivasinya dengan sumber gagasan. Intinya dari kesadaran palsu yaitu pekerja yang gagal meraih kesadaran sejatinya sebagaimana menjadikan sebuah kelas. Itu adalah kesadaran palsu. Berikut relasi ekonomi politik. Relasi ekonomi politik yaitu mengalami perubahan yang sangat cepat tapi sangat penting untuk membenarkan sistem ekonomi kapitalis dengan mengkritik asumsi-asumsi yang seharusnya dibatasi. Ekonomi politik peralihan klasik bertolak dari ilmu ekonomi, yaitu memfokuskan pada negara dan keadilan, di mana negara bebas untuk menjalankan agendanya sendiri
demi kepentingan masyarakat. Itu adalah relasi ekonomi politik. Sekian dari materi saya yang saya bawakan ini. Dalam video ini saya mohon maaf karena dalam video ini jauh dari kata sempurna. Jadi saya mohon kalau ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dari video saya. Terima kasih.